Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin presentasikan materi dasar-dasar manajemen dengan judul fungsi pengawasan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eka Novita Sri dengan NIM 245021005 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tania Keluarga dengan NIM 24502100003. Perkenalkan, nama saya Eka Karina dengan NIM 24502100008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rubianto dengan NIM 24502100035. Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Sebelum lebih jauh membahas tentang pengawasan, terlebih dahulu perlu dipaparkan tentang pengertian dari pengawasan itu sendiri. Hendiat Sutopo itu mengartikan pengawasan sebagai suatu sistem dalam usaha mengendalikan, menilai, dan mengembangkan kegiatan organisasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan pengawasan, berarti para manajer itu berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju ke arah yang salah, maka para manajer itu berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar. Hindayaningrat memberikan definisi pengawasan sebagai suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya itu sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Ada juga yang mendefinisikan pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Pengawasan merupakan bagian penting dari manajemen yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pengawasan yang baik itu harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan serta melaporkan penyimpangan yang terjadi dengan segera. Dasar sistem pengawasan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah feed-forward control. Dalam pengawasan manajemen adalah mekanisme pengendalian proaktif yang bertujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi dengan memantau indikator awal dan mengambil tindakan korektif secara dini. Yang kedua adalah concurrent control, yaitu dalam pengawasan manajemen adalah pengendalian yang dilakukan secara langsung selama proses berlangsung dengan tujuan untuk mengoreksi atau menyesuaikan tindakan saat ini juga agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga adalah feedback control, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai, di mana pengawasan ini bertujuan untuk mengukur hasil dari kegiatan yang telah dikerjakan. Yang keempat adalah pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara terus-menerus, tujuannya agar pelaksanaan tugas bawahan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah objek pengawasan. Secara garis besar, objek pengawasan dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama kuantitas dan kualitas program, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut. Yang kedua, biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni model yang dipakai, pendapatan yang diperoleh, dan harga program. Yang ketiga, pelaksanaan program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan proses pelaksanaan. Apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau tidak. Yang keempat adalah hal ihwal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer. Selanjutnya adalah sistem operasional prosedur. Sistem operasional prosedur atau SOP untuk fungsi pengawasan merupakan panduan tertulis yang berisi langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk memastikan aktivitas pengawasan berjalan efektif. Fungsi pengawasan atau pengendalian dalam manajemen adalah langkah penting yang dilakukan untuk memonitor, mengukur, dan memastikan kinerja organisasi berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam SOP pengawasan. Yang pertama, tujuan pengawasan.
Tujuan pengawasan ini menjelaskan alasan utama mengapa pengawasan ini dilakukan, seperti untuk menjaga kualitas, memastikan tujuan tercapai, atau menemukan hal-hal yang bisa diperbaiki. Yang kedua, peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab ini menyebutkan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan apa tugas mereka. Ini penting supaya setiap orang tahu tugasnya dan tidak ada yang tumpang tindih. Yang ketiga, ada standar kinerja. Standar kinerja itu menentukan patokan atau target yang akan dijadikan tolak ukur dalam menilai hasil kerjanya. Patokan ini bisa berupa angka atau kriteria yang jelas. Yang keempat, proses dan teknik pengawasan. Proses dan teknik pengawasan menjelaskan cara-cara yang akan dipakai untuk melakukan pengawasan, seperti inspeksi, pemeriksaan laporan, atau survei. Setiap cara disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya. Yang kelima, pelaporan dan dokumentasi. Ini mengatur bagaimana hasil pengawasan akan dicatat dan dilaporkan, agar semua informasi tersimpan rapi dan mudah diakses ketika diperlukan. Yang keenam, tindakan korektif. Tindakan korektif menyediakan langkah-langkah yang akan diambil jika ada masalah atau kekurangan yang ditemukan. Tindakan ini bisa berupa pelatihan, perbaikan, atau bahkan sanksi bila diperlukan. Yang ketujuh, evaluasi berkala. Pengawasan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi juga dievaluasi secara berkala agar selalu efektif dan sesuai kebutuhan. Dengan SOP pengawasan yang jelas, perusahaan bisa lebih mudah mendeteksi masalah, memastikan proses berjalan efisien, dan menjaga kualitas hasil sesuai standar yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pengawasan yang efektif. Pengawasan yang efektif dan efektif yaitu ada beberapa syarat-syaratnya. Yang pertama itu keterlibatan manajemen. Keterlibatan manajemen dalam proses pengawasan adalah kunci utama. Manajemen harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memantau dan mengarahkan kegiatan organisasi. Dengan keterlibatan ini, manajemen dapat memberikan arahan yang jelas dan cepat merespon situasi yang memerlukan perhatian khusus. Keterlibatan ini juga menggunakan budaya tanggung jawab, di mana semua anggota tim merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang terlibat secara langsung juga bisa memberikan contoh yang baik bagi karyawan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan motivasi kerja. Yang kedua yaitu ada tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan pengawasan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Misalnya jika tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan produktivitas, maka harus ada indikator yang jelas seperti jumlah waktu per jam. Tujuan yang jelas memudahkan organisasi untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Hal ini juga membantu dalam menetapkan prioritas dan mengarahkan sumber daya dengan tepat. Yang ketiga yaitu ada standar kinerja yang ditetapkan. Penetapan standar kinerja yang jelas merupakan dasar dari proses pengawasan yang efektif. Standar ini harus dibuat berdasarkan analisis yang teliti dan seharusnya mencakup aspek-aspek utama dari tugas yang sedang diawasi. Dengan adanya standar yang jelas, organisasi dapat mengevaluasi kinerja dengan lebih objektif dan adil. Standar ini juga membantu dalam menetapkan harapan yang jelas bagi karyawan dan memberikan mereka panduan tentang apa yang diharapkan. Yang keempat yaitu ada sistem pengumpulan data yang akurat. Data yang akurat dan relevan sangat penting untuk pengawasan yang efektif. Sistem pengumpulan data harus dirancang untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan cara yang tepat, waktu, dan handal. Data yang akurat memungkinkan manajemen untuk melakukan analisis kinerja yang mendalam dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang benar. Teknologi modern seperti perangkat lunak, manajemen kinerja dapat membantu dalam proses pengumpulan data sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang kelima yaitu ada keterbukaan dan transparansi. Proses pengawasan harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi untuk membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang terbuka tentang tujuan proses dan hasil pengawasan sangat penting. Keterbukaan ini memastikan bahwa semua orang memahami peran mereka dan bagaimana kontribusi mereka mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini juga memungkinkan tim untuk bekerja sama dengan lebih baik dan menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Yang keenam yaitu ada pemberian umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif sangat penting untuk memperbaiki kinerja. Umpan balik harus diberikan secara tepat waktu, spesifik, langsung, dan berfokus pada solusi. Ini membantu karyawan memahami apa yang mereka lakukan dengan baik dan di mana mereka dapat meningkatkan umpan balik yang konstruktif. Juga mendorong karyawan untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja mereka.
Yang kedua ada penggunaan teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Perangkat lunak, manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen dapat membantu dalam pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Teknologi ini memungkinkan proses pengawasan yang lebih efisien dan efektif, mengurangi beban administratif, dan memungkinkan manajemen untuk fokus pada pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedelapan yaitu ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan dan manajemen memahami dan dapat menerapkan proses pengawasan dengan efektif. Pelatihan ini mencakup teknik pengumpulan data, analisis kerja, dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan akan lebih siap untuk menjalankan tugas mereka dan memberikan hasil yang diharapkan. Yang kesembilan yaitu ada fleksibilitas dalam pendekatan. Pengawasan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang berubah. Manajemen harus siap untuk mengadaptasi metode pengawasan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis atau kondisi internal organisasi. Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi untuk tetap responsif terhadap tantangan dan peluang baru serta memastikan bahwa pengawasan tetap relevan dan efektif. Yang ke-10 yaitu ada kepatuhan pada etika dan hukum. Pengawasan harus dilaksanakan dengan mematuhi etika dan hukum yang berlaku. Ini termasuk pelindungan terhadap hak karyawan dan memastikan bahwa semua tindakan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya menjaga integritas organisasi, tetapi juga membangun reputasi yang baik di mata karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Mengabaikan aspek ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan merusak hubungan kerja yang baik. Yang terakhir yaitu ada evaluasi berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan adalah komponen penting dalam pengawasan yang efektif. Ini bukan hanya langkah terakhir dari siklus pengawasan, tetapi juga proses berkesinambungan yang memastikan bahwa metode pengawasan tetap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, pengawasan dalam organisasi dapat berjalan lebih efektif, membantu mencapai tujuan organisasi dan memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesimpulan dari materi yang kami bahas, pengawasan adalah aktivitas penting dalam manajemen untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan tujuan. Proses pengawasan itu mencakup pengendalian, penilaian, serta pengembangan kegiatan yang dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan seperti feed-forward, concurrent, feedback control, pengawasan melekat, dan pengawasan rutin. Objek pengawasan itu meliputi kuantitas dan kualitas program, biaya, pelaksanaan, dan aspek-aspek khusus. Sistem operasional prosedur atau SOP untuk pengawasan itu mencakup tujuan pengawasan, peran dan tanggung jawab, standar kinerja, proses dan teknik pengawasan, pelaporan, tindakan korektif, dan evaluasi berkala. Pengawasan yang efektif memerlukan keterlibatan manajemen, tujuan yang jelas, standar kinerja, sistem pengumpulan data yang akurat, transparansi, umpan balik, teknologi, serta evaluasi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan